Saya pernah ditanya, Ustadz, gimana hukumnya seorang istri mereksa handphone suaminya? Saya tanya, ibu mau tahu jawaban yang sesungguhnya atau tidak? Ya, sudah. Saya bacakan fatwa saja. Saya buka fatwa ulama, saya buka. Saya bacain, ibu bisa bahasa Arab? Tidak bisa, Ustadz. Saya bacain. Tidak diperbolehkan seorang wanita untuk membuka yang dimiliki pribadi oleh sang suami. Allah, Ustadz jawab kayak gitu karena mungkin Ustadz laki-laki. Enggak. Ini fatwanya para ulama. Para ulama lalu mengatakan, kalaupun terjadi dosa pada handphone yang dia baca, itu pun antara tanggung jawab dia dengan Allah dan istrinya tidak akan terkena dosa. Yang lebih berhak untuk memeriksa handphone itu bukan istri kepada suami, tetapi suami kepada istri. Bukan berarti kemudian akhirnya para suami lega, alhamdulillah. Habis ini mungkin ada yang pengen motong videonya 1 menit gitu. Enggak usah gitu. Kita jelaskan hukumnya. Tapi disitulah kita akhirnya mengerti bahwasanya di antara perkara yang membakar rasa kecemburuan terlalu besar ketika suami tidak mengerti batasan yang syar'i kepada seorang wanita, dan ketika wanita melampaui batas dari kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Saya ingatkan ini, jangan sampai kemudian akhirnya sang laki-laki merasa bebas dengan ini. Ini kita harus paham. Titik lemahnya seorang laki-laki itu adalah pada wanita. Makanya sebenarnya tidak perlu kita mendapati istri kita memeriksa handphone kita kalau kemudian seorang suami betul-betul memperlihatkan komitmen hidupnya dalam keimanan. Tapi yang kita harus paham, itulah yang kita harus mengerti bahwasanya secara hukum tidak diperkenankan seorang wanita memeriksa handphone suaminya, dan itu termasuk pada kategori dosa. Kalau saya merasa ada sesuatu, Ustaz, sudah sholat, ambil wudhu, sholat. Minta sama Allah yang membolak-balikkan hati suami kita supaya suami kita berada dalam kebaikan. Kalaupun dia salah, kita harus paham, laki-laki dan perempuan siapapun yang kita nikahi hari ini, mereka bukan malaikat yang bersih dari dosa. Mereka hanyalah laki-laki dan perempuan di akhir zaman yang terkadang jatuh pada kesalahan. Tapi saya ingatkan, salahnya seorang suami, maka seorang wanita tidak ada dosa atas kesalahan yang dilakukan oleh suami. Berbeda dengan kesalahan istri. Kesalahan istri, sang suami nanti akan mendapatkan pulut dan mendapatkan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh istrinya. Dan itulah yang kita harus mengerti. Cemburu itu adalah bagian dari fitrahnya wanita. Makanya kalau bapak-bapak yang ada di sini mendapatkan rasa cemburunya istri, maka kita harus memahami itulah fitrahnya wanita ketika mereka memiliki perasaan. Makanya di antara yang kita selalu meminta, saya nyampaikan ini untuk diri saya dan kepada semua laki-laki yang mungkin mendengar kajian kita, mintalah kemarahan kita nanti bukan kemarahan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Semoga para suami termasuk orang yang melazimi doa-doa itu. Kadang-kadang ada tipe laki-laki yang terpancing dengan emosi dan gejolak perasaan wanita, terpancing marah, dan marahnya menjatuhkan dia pada kemurkaan Allah. Makanya salah satu doa yang harusnya saya dan para suami lazimi adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri dari semua rasa marah yang membuat engkau murka kepada setiap kemarahanku. Dan itu termasuk perkara yang sering kita dapatkan mandorotnya besar dalam hubungan suami istri. Kadang-kadang kita ketika marah mendapati cemburunya seorang wanita menyebabkan kemarahan kita jatuh kepada kemurkaan Allah. Dan itu merupakan satu perkara yang harusnya kita berlindung darinya, karena tidak ada yang membuat kita marah sampai jatuh kepada kemurkaan Allah kecuali adalah syaitan.